Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru yaitu mengenai persiapan teknis pelaksanaan ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Baik itu jadwal dan juga lokasi ujian dan juga sistem dalam ujian seleksi P3K nanti. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman informasi umum yang kami dapatkan terkait perkembangan ujian seleksi P3K tahun 2021. Kita lihat yang pertama, pelaksanaan seleksi menggunakan CAT UNBK semi online. Nah, jadi nanti ujian untuk seleksi P3K Guru ini menggunakan CAT UNBK, teman-teman, yaitu ujian nasional berbasis komputer. Yang mana sistem pelaksanaan ujiannya ini menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dan juga semi online, yaitu soal yang dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan atau sinkronisasi ke server lokal ataupun ke titik lokasi ujian. Kemudian, ujian pelamar ataupun peserta ini dilayani oleh server lokal, yaitu di titik lokasi tersebut secara offline. Selanjutnya, hasil ujian dikirim kembali dari server lokal dari titik lokasi ujian tersebut ke server pusat secara online. Jadi seperti itu teman-teman sistem untuk ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan 30 Agustus sampai dengan 3 September 2021. Nah, jadi ini pelaksanaan ujian seleksi P3K di tahap yang pertama, teman-teman, yaitu tanggal 30 Agustus sampai dengan 3 September tahun 2021. Dan ini ada perubahan ya, teman-teman, dari jadwal yang sebelumnya. Kita lihat jadwal yang sebelumnya. Nah, ini dia teman-teman jadwal seleksi P3K yang sebelumnya. Kita lihat di sini, pelaksanaan seleksi kompetensi 1 ini dijadwalkan tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Nah, ini adalah jadwal yang sebelumnya ya teman-teman, sebelum ada perpanjangan jadwal untuk pendaftaran seleksi P3K. Dan jadwal yang terbaru ini adalah dilaksanakan tanggal 30 Agustus sampai dengan 3 September 2021. Kemudian kita lihat di sini, jumlah hari pelaksanaan bisa berbeda antar kota kabupaten, antara 2 sampai 5 hari. Nah, jadi tiap kabupaten atau kota ini berbeda-beda ya teman-teman, antara 2 sampai 5 hari. Kemudian selanjutnya, setiap hari di setiap lokasi dilaksanakan dalam 2 sesi. Kemudian yang selanjutnya yaitu waktu ujian total yaitu 170 menit yang terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi nanti ujiannya ini berlangsung kurang lebih selama 3 jam kurang 10 menit ya teman-teman, ataupun 170 menit. Nah, jadi buat teman-teman jaga kesehatan baik-baik agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nanti teman-teman akan duduk kurang lebih selama 170 menit di hadapan komputer. Dan teman-teman nantinya akan mengerjakan soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dan untuk materi kompetensi teknis, ini mendapat afirmasi teman-teman ataupun bonus poin bagi pelamar yang masuk dalam kriteria. Contohnya seperti sertifikat pendidik, kemudian usia di atas 35 tahun, dan juga guru honorer XTHK 2, dan juga penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, jadi walaupun teman-teman ini mendapat afirmasi di kompetensi teknis ataupun bonus poin di kompetensi teknis, tapi teman-teman tetap harus mengerjakan soal kompetensi teknis tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, teman-teman tetap harus mengerjakan soal kompetensi teknis. Jadi nantinya teman-teman tinggal menambah saja kekurangan untuk memenuhi passing grade. Misal teman-teman mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, ini kan mendapat bonus poin 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis teman-teman. Dan misalkan nilai maksimal kompetensi teknis ini adalah 500, maka teman-teman akan mendapat bonus poin sebesar 75 poin. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menambah saja
kekurangan untuk memenuhi passing grade. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kompetensi manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi manajerial dan sosiokultural ini digabung ya teman-teman untuk passing grade-nya. Nah, jadi apabila nilai manajerial dan sosiokultural digabung, ini harus memenuhi passing grade yang sudah ditetapkan. Jadi seperti itu. Ini passing grade yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wawancara. Nah, untuk wawancara ini ada 10 soal ya teman-teman. Ada 10 soal dan wawancara ini juga memiliki passing grade yang harus dipenuhi oleh pelamar. Nah, jadi itulah teman-teman 3 passing grade yang harus dipenuhi oleh pelamar. Kemudian yang selanjutnya, lokasi ujian disediakan di setiap kota ataupun kabupaten yang satuan pendidikannya ada formasi baik SD, TK, SMP, SMA, dan SLB. Nah, jadi nanti lokasi ujiannya ini disediakan di setiap kabupaten atau kota, teman-teman. Yang satuan pendidikannya ini ada formasi SD, TK, SMP, SMA, dan SLB. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, informasi terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya, ini adalah jadwal persiapan ya, teman-teman. Jadwal persiapan. Jumat 6 Agustus ini adalah rapat koordinasi tim teknis provinsi dengan pusat. Kemudian selanjutnya, Kamis Jumat, yaitu tanggal 12 sampai dengan 13 Agustus, ini adalah rapat koordinasi pusat dengan tim teknis provinsi dan prokor utama. Kemudian selanjutnya, antara Senin sampai Jumat, yaitu tanggal 16 sampai dengan 20 Agustus, ini adalah rapat koordinasi tim teknis provinsi, prokor utama, dan lokasi ujian di masing-masing provinsi. Kemudian selanjutnya adalah Senin sampai dengan Rabu, yaitu pada tanggal 23 sampai 25 Agustus, ini adalah simulasi ujian di lokasi ujian. Nah, jadi pada tanggal 23 sampai dengan 25 Agustus, ini adalah simulasi ujian ya teman-teman. Dan pada tanggal 30-nya, ini adalah ujian seleksi P3K di tahap yang pertama. Nah, jadi buat teman-teman persiapkan mulai dari sekarang, terutama kesehatan ya teman-teman. Karena apa? Karena nantinya teman-teman akan duduk selama kurang lebih 3 jam kurang 10 menit. Dan teman-teman akan menghadapi soal-soal di depan ataupun di layar komputer. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan agar nantinya bisa fit pada saat melaksanakan ujian seleksi P3K ini. Kemudian ini adalah persiapan, yaitu sesuai surat Ses Dirjen Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 3 Agustus 2021 dimohon untuk yaitu menetapkan tim teknis provinsi 3 orang sampai 5 Agustus. Kemudian mengusulkan nama prokor utama 1 lokasi ujian 1 orang, yaitu 10 Agustus. Kemudian lokasi ujian di masing-masing kota ataupun kabupaten 10 Agustus. Kemudian ini adalah tim teknis ya teman-teman, tim teknis provinsi, yaitu PNS berjumlah 3 orang, pernah menjadi tim helpdesk UNBK provinsi. Kemudian ini adalah tim teknis provinsi tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi ini tugas dan tanggung jawab dari tim teknis ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.